Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mesya Nida Fali dari kelas PGSDC Universitas Kuningan. Kali ini kita akan membahas mengenai materi drama. Pernahkah kalian menonton atau mementaskan drama? Apa sih drama itu? Drama adalah salah satu karya sastra. Karya sastra itu ada tiga, yakni puisi, prosa, dan drama. Ketiga karya sastra ini tentu berbeda, yakni berbeda dari segi bentuknya. Kalau puisi berbentuk bait dan baris, prosa berupa teks paragraf kalimat, sedangkan drama itu dilakonkan atau diperankan. Drama berasal dari bahasa Yunani, yakni draumai, yang artinya berbuat, bertindak, berlaku, dan lain-lain. Intinya, drama berisi tindakan atau action. Jadi, drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan manusia yang dikemukakan di pentas berdasarkan naskah menggunakan percakapan atau dialog, gerak laku atau acting, dan unsur-unsur pembantu lainnya seperti dekor, kostum, make up, lampu, dan musik yang disaksikan oleh penonton. Selain harus mengerti pengertian drama, kita juga harus tahu bentuk-bentuk drama, yakni ada drama puisi, drama prosa, drama tragedi, drama komedi, pantomim, tragedi komedi, opera, sendera tari, tablo, dan masih banyak lagi. Sumber penulisan drama ada tiga, yakni yang pertama dari karya yang lain, seperti berasal dari novel, cerpen, atau Wattpad. Wattpad ini merupakan aplikasi yang isinya seperti novel, tapi bedanya ini merupakan novel online. Atau bisa pula dari cerita rakyat atau legenda, seperti Roro Jonggrang, Danau Toba, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua berasal dari pengalaman pribadi, yakni pengalaman yang dapat dijadikan sebagai drama. Dan yang terakhir, imajinasi. Nah, imajinasi bentuknya fiktif atau tidak nyata, jadi bebas untuk berimajinasi. Berikutnya adalah struktur drama. Yang pertama, yakni prolog. Prolog merupakan permulaan dari sebuah drama atau bagian pembuka atau latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Narasi ini dibacakan sebelum ke inti drama. Seperti contohnya, pada suatu hari hiduplah seorang wanita. Nah, seperti itu contohnya. Yang kedua, yakni dialog. Dialog ini berisi cerita berupa percakapan atau perbuatan yang diperankan oleh tokoh. Dan yang ketiga adalah epilog. Epilog adalah kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat tentang isi keseluruhan cerita yang biasanya juga disampaikan oleh dalang atau tokoh cerita tertentu. Dialog terbagi menjadi tiga bagian, yakni orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi adalah adegan awal sebuah aksi yang memperkenalkan para tokoh yang menyatakan situasi sebuah cerita dengan menunjukkan konflik yang akan dikembangkan dalam utama cerita. Komplikasi merupakan bagian tengah cerita dengan mengembangkan konflik di mana sang tokoh pahlawan atau pelaku utama menemukan rintangan-rintangan antara dia dan tujuannya hingga mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Dan resolusi adalah keadaan konflik yang mulai mengendur karena telah didapat jalan keluar dan akhirnya konflik tersebut terselesaikan. Dalam drama, ada babak dan adegan. Kalau babak, cakupannya lebih banyak karena
dalam satu babak ini dalam satu latar belakang. Misalnya, babak di kelas, babak di lapangan, dan lain-lain. Sedangkan adegan merupakan bagian dari babak. Contohnya, adegan sedang makan atau sedang berjalan. Selain babak dan adegan, ada pula skenario. Apa sih skenario itu? Secara umum, skenario merupakan naskah atau teks yang berisi urutan cerita yang ditulis agar peristiwa yang terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Sedangkan secara khusus, skenario merupakan naskah cerita yang ditulis dengan istilah-istilah kamera yang digunakan untuk sebuah tayangan seperti drama, film, atau sinetron. Ada 3 elemen penting yang harus ada dalam skenario, yaitu yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang melakukan tindakan dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah wawacang atau dialog atau percakapan yang disampaikan oleh tokoh. Dan yang ketiga adalah kramagung, yakni petunjuk tingkah laku atau petunjuk yang harus dilakukan oleh tokoh. Biasanya ditulis di bawah wawacang ataupun di dalam wawacang dan ditulis di dalam kurung atau dicetak miring. Perlu diketahui, skenario di dalam drama itu berbeda dengan skenario negosiasi atau skenario lainnya. Berikut ini adalah contoh skenario. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama terbagi dalam beberapa unsur. Yang pertama, alur atau plot cerita, yakni rangkaian peristiwa yang dijalin sedemikian rupa dengan alur tertentu sehingga dapat mengungkapkan gagasan penulis. Yang kedua, penokohan. Penokohan adalah adanya penggambaran watak setiap tokoh. Dalam drama, ada 3 pengklasifikasian tokoh, yakni protagonis atau tokoh yang menampilkan kebaikan, tokoh antagonis atau tokoh jahat atau tokoh penentang kebaikan, dan tokoh tirtagonis atau tokoh pendukung protagonis. Yang ketiga adalah dialog. Dialog yang dimaksud dalam unsur drama adalah adanya diksi atau pemilihan kata kebahasaan yang baik untuk digunakan dalam berdialog dengan tujuan agar gagasan atau ide yang disampaikan mudah dipahami oleh penonton. Yang keempat adalah tema. Tema adalah gagasan atau ide yang menjalin struktur isi drama, baik yang menyangkut segala persoalan kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat yaitu ajaran moral didaktis atau yang bersifat mendidik yang disampaikan dalam drama kepada pembaca atau penonton. Berikut ini adalah ciri kebahasaan teks drama. Yang pertama, menggunakan konjungsi urutan waktu, karena cerita drama memiliki alur. Alur biasanya dihubungkan menggunakan konjungsi atau kata hubung urutan waktu, seperti kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan peristiwa. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan apa yang dipikirkan atau dirasakan. Yang keempat, menggunakan kata sifat. Dan yang kelima, menggunakan kata ganti seperti aku, dia, mereka, kalian, dan lain-lain. Oke, sekian pembahasan mengenai materi drama. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.